Halo, apa kabar guys? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih udah ngeklik video ini. Seperti biasa Mimin ingetin lagi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke akun media sosial kalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Suara klakson motor yang berasal dari depan rumah Mas Nino tertangkap oleh indera pendengaranku. Bukan hanya aku saja yang menoleh ke arah pintu utama, melainkan Mas Nino juga. Pria itu mengalihkan pandangannya dan menghentikan kegiatan membacanya hanya karena suara klakson itu. Saat aku melirik ke arah jam tamgan yang melingkar di pergelanganku, jarum pendeknya sudah hampir pas di angka 7 namun jarum panjangnya masih belum mencapai angka 12. Pandanganku kemudian berpindah pada sebuah lubang kecil yang berada di dalam jam yang kukenakan di sana menunjukkan angka pukul 6.59. AMN. Tepat waktu juga anak itu. Time management yang bagus. Pujiku pada lelaki yang baru saja membunyikan klakson di depan sana beberapa detik yang lalu. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Haris? Aku pergi dulu. Ujarku dengan tangan yang meraih tas sekolahku yang tadi kuletakkan di atas kursi meja makan. Naik apa kamu anak kecil? Tanya Mas Nino saat aku baru hendak berlari ke depan. Kalimat pria itu membuat gerakanku terhenti. Mau tahu aja Mas ini? Udah jangan. Banyak tanya deh. Jawabku sambil melambaikan tangan pada Mas Nino. Kes ucapan Mas Nino terhenti ketika aku memotongnya. Aku pergi dulu Mas. Dadah. Mengabaikan kalimat Mas Nino yang masih tertahan di ujung lidahnya. Aku segera berlalu dari hadapan pria itu untuk menemui Haris yang sudah menunggu di luar sana. Haris langsung menyapaku ketika lelaki itu mendapati sosokku yang baru saja keluar dari dalam rumah. Haris yang awalnya sedang duduk menyamping pada jok motornya, kini langsung berdiri dan tampak hendak menyambut kedatanganku padahal aku bahkan belum keluar dari gerbang rumah. Pagi Kezia, sapa lelaki itu dengan senyum yang terpatri di bibirnya. Oi pagi Riz. Balasku dengan tangan yang segera mengambil sepatu sekolah dari dalam lemari yang berada di teras rumah. Dengan langkah riang aku menghampiri Haris. Namun sebelum aku naik ke atas motor yang dikendarai oleh lelaki itu, ia sudah lebih dulu menahan pergerakanku dengan meletakkan tangannya pada pundakku. Tanpa aba-aba lelaki itu memakaikan helm full face di kepalaku dengan bentuk persis seperti yang dikenakannya. Hanya berbeda warna saja. Awalnya aku sedikit terkejut dengan ulah tiba-tiba yang baru saja Haris lakukan. Namun aku memilih untuk diam saja saat lelaki itu memasangkan pengait yang berada di bawah helm kemudian menutup kaca helm yang berwarna hitam. Tangan Haris lalu menepuk pelan puncak helm tersebut, dan berkata, "Udah ayo naik." Seakan kinerja otakku sedang menurun, pusat sarafku ini tampaknya sepertinya sedang mencerna apa yang baru saja terjadi. Ya ampun Kezia. Baru dipakaikan helm aja udah sesak napas kamu. Cibir sisi gelapku mengejak di dalam hati. Tubuhku tersentak kecil seakan tersadar dari kegiatan bermonologku di dalam hati ketika Haris memanggil namaku. Kes ayo naik. Ulang lelaki itu saat melihat diriku yang masih mematung di tempat. Aku baru sadar kalau motor yang dikendarai oleh Haris adalah Kawasaki ZX-6R. Seingatku, harga motor ini nggak main-main mahalnya. Karena model Kawasaki ZX-6R ini adalah motor gede, maka aku harus menjadikan pundak Haris sebagai tumpuanku agar bisa naik ke atas motor gede itu. Motor gede tampak keren, namun menyusahkan juga untuk penumpangnya, batinku di dalam hati. Maaf gue buat pundak lo jadi tumpuan. Gumamku ketika sudah duduk di jok penumpang. Haris yang berada di depanku malah tertawa sehingga menciptakan getaran dari tubuhnya. Aku yang gak terbiasa duduk di jok belakang motor gede seperti ini pun merasa gak nyaman, apalagi ditambah dengan posisi jok yang cenderung menurun bukan datar seperti jok penumpang yang ada pada motor biasanya. Aku takut tubuhku akan merosot ke bawah jika Haris mengerem sedikit lebih gigit nanti. Santai aja kali, ngapain pakai minta maaf segala, ujar Haris dengan nada santai sebelum memasangkan helm untuk dirinya sendiri. Gue jalan ya sekarang, lanjut. Lelaki itu meminta persetujuanku, sebelum menghidupkan mesin motor gedenya. Iya buruan, gue juga udah lapar banget ini. Balasku sambil menepuk kecil pundak Haris, menginstruksikan lelaki itu untuk segera melajukan motornya ke tempat tujuan kami. Selama perjalanan, nggak ada kemacetan yang berarti.
Kalaupun ada hanya sekadar lalu lintas yang pada merayap saja, tapi nggak sampai macet total. Dengan mengendarai motor, maka Haris bisa menyalip ke sana kemari sehingga kami bisa dengan cepat di tempat makan bubur yang dimaksud oleh lelaki itu. Tempat makan bubur ini letaknya dekat dengan gedung-gedung tinggi yang kuyakini adalah gedung perkantoran. Di area sekitaran tempat ini banyak pedagang yang berkumpul di pinggir jalan dekat dengan gerobak yang menunjukkan ciri khas dagangan mereka masing-masing. Ada beberapa jenis makanan yang dijual berdekatan dengan gerobak bubur yang kini sedang berada di hadapanku. Salah satunya adalah nasi uduk dan bubur sumsum yang letaknya berada di sisi kanan dan kiri dari gerobak berwarna hijau yang menjual bubur ini. Suasana di pinggir jalan ini lumayan ramai. Keramaian ini didominasi oleh para pekerja kantoran yang berpakaian rapi. Mereka mengenakan atasan kemeja dan bawahan celana kain untuk pria, sedangkan bawahan rok span untuk wanita. Berpindah agak ke bawah, sepatu yang mereka kenakan pun tampak mengkilap seperti sepatu yang baru saja disemir atau bahkan baru saja dibeli dan dibawa keluar dari tokonya. Para pekerja kantoran yang berlalu lalang itu tak ayal menatap padaku dan Haris yang mengenakan seragam putih abu-abu. Namun, kami memilih untuk mengabaikan saja tatapan itu. Toh nggak ada ruginya untuk diri kami ketika orang-orang itu menatapku dan Haris dengan pandangan heran. Mungkin mereka hanya heran bagaimana dua anak SMA seperti kami ini bisa sampai terdampar di tempat yang didominasi oleh pekerja kantoran seperti mereka. Mang Asep kayak biasa ya. Tapi hari ini tambah satu mangkuk dari biasanya. Jadi 2 mangkuk ya berarti. Pesan Haris pada penjual bubur ketika barisan antrian sudah sampai pada gilirannya setelah 2 orang yang tadi berdiri di hadapan lelaki itu pergi sehabis menerima pesanan dari si penjual. Cash lo mau komplit kan? Semuanya mau kan? Tanya Haris sembari mengalihkan tatapannya padaku. Iya lo komplit juga kan? Haris menganggukkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaanku. Oke berarti samain aja kayak punya lo, ujarku kemudian. Setelah berkata demikian aku memilih untuk berpindah pada sisi gerobak karena ingin melihat proses plating bubur yang digadang-gadangkan sebagai bubur terenak oleh Haris ini. Pacarnya toh mas? Tanya si penjual yang bernama Asep itu pada Haris. Lelaki itu nggak menjawab pertanyaan dari Mang Asep melainkan hanya terkekeh kecil tanpa sepatah kata pun. Belum sempat aku membantah spekulasi yang baru saja dilontarkan oleh Mang Asep yang sok tahu dan nggak berdasar itu. Pria parubaya itu sudah lebih dulu melanjutkan ucapannya. Cantik pisan euy. Cocok banget atuh sama Mas Haris. Puji Mang Asep seraya menyodorkan 2 mangkuk bubur yang masih mengepulkan asapnya pada Haris. Makasih Mang Asep. Doain semoga jadi ya. Celutuk Haris setelah menerima sodorkan mangkuk dari tangan Mang Asep. Pria penjual bubur itu kemudian mengacungkan 2 jari jempolnya pada Haris sebelum lelaki itu berlalu dari hadapannya. Haris mengajakku untuk duduk di kursi plastik yang sengaja disediakan oleh Mang Asep. Kursi-kursi itu disusun dengan rapi di bawah tenda sebuah tenda berwarna biru tua untuk melindungi para pembeli bubur dari teriknya matahari pagi. Aku dan Haris duduk di bawah naungan tenda bersama dengan 3 orang lainnya yang sedang menyantap bubur mereka di sana. 2 di antara mereka berjenis kelamin perempuan dan satunya lagi berjenis kelamin laki-laki. 3 orang itu tampaknya adalah teman karena posisi duduk mereka yang saling bersebelahan tanpa jarak. Bukti lainnya adalah mereka sedang bercengkram dan tertawa sesekali sebelum kembali menikmati bubur yang ada di mangkuk mereka. Lo tim bubur yang diaduk atau enggak? Tanya Haris tiba-tiba dengan tangan kanannya yang menyodorkan mangkuk bubur padaku. Gue nggak suka diaduk. Kalau lo, tanyaku setelah menerima mangkuk bubur itu dari tangan Haris. Sama dong, jodoh ini pasti. Jawab lelaki itu dengan gumaman pada akhir kalimat. Jodoh, apa-apaan itu tadi? Batinku terkejut setelah mendengar apa yang baru saja keluar dari mulut Haris. Walaupun samar tapi indera pendengaranku masih mampu menangkap apa yang baru saja diucapkan oleh Haris dan tentu saja aku kaget dengan kalimat terakhir lelaki itu. Namun aku memilih untuk pura-pura nggak mendengarnya. Oh, Haris sendiri juga nggak membahas kalimat itu lebih lanjut. Jadi aku memilih masa bodoh saja dengan itu. Ini beneran enak Riz? Tanyaku terbata-bata pada Haris dengan pandangan ragu yang mengarah pada mangkuk bubur yang berada di tanganku.
Gue nggak pernah makan di tempat kayak begini sebelumnya, bisikku pelan agar nggak ada yang bisa mendengar ucapanku kecuali Haris. Biasanya ayah atau bunda selalu membelikan bubur untukku dalam keadaan take away seingatku. Aku belum pernah menyantap bubur di pinggir jalan dan dipayungi oleh tenda plastik berwarna biru tua seperti saat ini. Bahkan bisa dibilang, ini adalah pengalaman pertamaku sarapan seperti ini. Ini terasa asing dan kagok untukku, gue jamin enak. Lo cobain dulu makanya. Bujuk Haris sambil memberikanku tatapan meyakinkan. Yakin? Tanyaku sekali lagi. Masih ada keraguan di dalam diriku untuk menyantap bubur ini. Meskipun air liurku hampir menetes tadi pagi saat Haris mengajakku sarapan bubur. Tetapi entah kenapa aku nggak bisa langsung menyantap makanan yang ada di hadapanku ini. Padahal kalau dilihat, penampilan bubur ini nggak terlalu buruk. Apa karena makannya di pinggir jalan ya? Jadinya seleraku berkurang, ujarku bertanya pada diri sendiri di dalam hati. Haris yang melihatku sedang melamun akhirnya berdecak kemudian meraih sendok yang ada di dalam mangkukku. Tanpa aba-aba lelaki itu menyuapkan sesendok bubur dengan kacang goreng cakwe dan suiran ayam di dalamnya ke depan bibirku. Namun mulutku nggak langsung terbuka untuk menerima suapan itu melainkan menatap sendok yang ada di hadapanku dalam diam selama beberapa detik sebelum aku memutuskan untuk membuka mulut dengan pelan dan menerima suapan dari Haris. Mataku tertutup sembari menelaah rasa bubur yang baru saja bersentuhan dengan indera pengecapku. Gimana? Enak kan? Tanya Haris seraya meneliti ekspresi pada wajahku. Ini. Aku menjeda sebentar untuk menelan seluruh cita rasa makanan yang masih berada di dalam mulutku. Kayaknya bubur terenak yang pernah gue makan seumur hidup. Lanjutku berujar dengan jujur. Ternyata bubur Mang Asep ini jauh di luar ekspektasiku. Aku pikir karena dagangannya yang berada di pinggir jalan maka cita rasanya nggak akan bisa menyaingi bubur yang biasanya dibeli oleh ayah atau bunda di kedai bubur langganan kami. Baguslah, gue takut kalau lo malah nggak suka. Jelas Haris. Ayo makan. Ajak lelaki itu sebelum memulai acara makannya. Nggak terasa aku dan Haris sudah menghabiskan 2 mangkuk bubur untuk perut kami masing-masing. Setelah isi mangkuk kedua Haris tandas. Lelaki itu pun terkekeh kecil sembari mengelap bibirnya dengan tisu berwarna merah muda yang terletak di salah satu kursi plastik. Kekahan yang dilontarkan oleh Haris itu membentuk kerutan di keningku karena aku nggak mengerti dengan apa yang sedang terjadi saat ini sampai-sampai lelaki itu bisa terkekeh. Memangnya ada yang lucu ya? Batinku bertanya di dalam hati. Gila, lo habisin 2 mangkuk loh Kes, ujar Haris setelah kekahannya berhenti. Perut lo mantap juga ya? Nggak ngangka gue. Lanjutnya. Kemudian, kini giliran aku yang terkekeh dengan pipi memerah setelah mendengar ucapan Haris. Entah lelaki itu bermaksud memujiku atau malah meledek. Aku juga nggak tahu. Yang ku ketahui dengan jelas adalah perutku yang sudah terbuai dengan lezatnya bubur Mang Asep yang baru ku santap. Sampai tandas dan bersih. Parahnya lagi, aku menghabiskan 2 mangkuk seorang diri. Amen. Doyan atau lapar sih Kes? Batinku bertanya pada diri sendiri. Aku jadi curiga jangan-jangan usus dan lambungku kini sudah berubah menjadi sangat elastis sehingga bisa menampung 2 mangkuk bubur yang nggak bisa dibilang sedikit itu. Sementara biasanya aku hanya mampu menghabiskan 1 atau bahkan setengah dari makanan yang kupesan. Udah jangan ledekin gue. Lo sendiri juga makan 2 mangkuk ya? Balasku sewot dengan tangan yang sudah terangkat dan hendak menggeplak pundak Haris karena nggak terima dengan ledekan lelaki itu. Namun Haris yang sepertinya tahu aku hendak melakukan kekerasan fisik padanya, sudah lebih dulu menahan laju tangan ini dengan cara menggenggam pergelanganku sehingga kini tanganku melayang di udara. Haris meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, bermaksud menyuruhku untuk diam. Sudut bibir lo ada noda kecap manis. Jelas lelaki itu yang tanpa aba-aba langsung mengelap bagian sudut bibirku yang dimaksudnya dengan tisu yang entah kapan berada di tangannya. Ya ampun Kejia, jangan-jangan itu tisu bekas pakai dia lagi, ujar sisi gelap di dalam diriku. Kalimat itu sukses membuatku berpikiran negatif dan mendadak bergidik ngeri setelah membayangkan jika benar seperti itu faktanya. Perlakuan Haris yang terlalu tiba-tiba itu jelas saja membuatku gelagapan. Tubuhku kini rasanya nggak mampu untuk digerakkan bahkan setelah tisu yang berada di tangan Haris sudah menjauh dari sudut bibirku.
Parahnya lagi mataku tanpa sengaja menangkap sosok seorang pria juga sedang menatap ke arahku dan Haris. Mata kami bahkan saling bersirobok dan yang kuingat dengan jelas pemilik mata itulah yang memasakkanku semangkuk mie instan tadi malam ketika rasa lapar menyerangku. Tubuhku tersentak kecil ketika tersadar dari lamunanku dengan mata yang tertuju pada Mas Nino yang sedang berjarak beberapa meter dari tempatku berada saat ini. Untuk apa pria itu ada di sini? Batinku bertanya di dalam hati. Karena terlalu larut pada monolog dengan diriku sendiri. Sosok Mas Nino kini sudah berdiri di hadapanku dan Haris tanpa kusadari. Pria itu menatap kami dengan tatapan datar khususnya padaku. Tatapan Mas Nino yang terlampau datar itu pun mengundang kerutan pada kening Haris yang berdiri di sebelahku. Temanku itu kemudian melayangkan tatapan bertanya-tanya padaku karena pandangan Mas Nino yang kini hanya tertuju ke arahku saja. "Ini siapa, Kes?" tanya Haris setengah berbisik padaku. Aku yakin telinga Mas Nino pasti masih mampu menangkap pertanyaan yang baru saja keluar dari mulut Haris meskipun pria itu masih berjarak beberapa langkah dari tempat kami berdiri. "Oh ini Om aku Riz," jawabku dengan volume suara yang kecil dan terbata-bata layaknya orang gagap. Entah aku salah melihat atau sedang berhalusinasi. Kedua mataku menangkap kerutan samar yang tercetak di kening Mas Nino. "Maksud kamu Om yang rumahnya gede? Yang tadi malam kamu bilang bukan?" tanya Haris lagi. Mau nggak mau aku pun akhirnya mengangguk pelan walaupun ragu dengan jawabanku sendiri. Kenapa Mas Nino harus ada di sini sih? Dari sekian banyak tempat di kota ini, kenapa juga aku harus bertemu lagi dengannya? Apa pertemuan kami di rumah nggak cukup sampai-sampai semesta harus mempertemukan kami di luar juga? Gerutuku dengan sebal di dalam hati. "Iya yang itu," balasku. Mas Nino tiba-tiba berdeham kecil. Mungkin pria itu merasa diabaikan karena hanya aku dan Haris yang terus berdialog sedari tadi. Salah sendiri kalau nggak suka diabaikan. Siapa juga yang suruh dia menampakkan wujudnya di sini? Batinku mencibir.